satu persatu kita ikatkan ya di lehernya biar tidak jatuh teman-teman. Begini caranya kita ikatkan. Kita ikatnya itu agak kencang sedikit ya, begini teman-teman. Nah, nanti kita jemur ya biar tidak jatuh. Itu teman-teman, tutorial menjemur boneka yang kita cuci. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pangil. Hari ini saya kegiatannya seperti biasa ya teman-teman ya. Saya hari ini tuh kalau pagi saya pasti bersih-bersih rumah, cuci baju, jemur baju, nyucinya di mesin cuci. Ini saya waktunya jemur ya teman-teman. Intinya hari ini saya pingin ngeplok kegiatan saya sebagai babu Hongkong teman-teman. Semangat untuk para babu dimanapun berada, di Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan di luar yang saya belum pernah tahu. Semangat, pejuang keluarga demi masa depan keluarga. Oke, lihat muka saya bulat sekali. Ini saya mau mereview lah intinya ya, pekerjaan saya yang asli di Hongkong itu apa. Sebenarnya tadi saya pagi-pagi dari bangun pagi ini, kalau bisa diceritakan boleh diceritakan ya pengalaman saya. Saya itu bekerja di sini di Hongkong sekarang. Sebelumnya kan di Taiwan ya, tapi saya di Taiwan nggak pernah detail menceritakan apa pekerjaan saya. Tapi di sini saya pengen menceritakannya teman-teman, pengen mengevlog lah intinya ya. Saya itu dapat jobnya itu jaga anak ya, jaga anak itu dua, yang satu umur 12 tahun sekolah SD, dan yang kedua itu 9 tahun sekolah SD juga. Jadi pagi hari itu saya harus bangun jam 6 lewat pun tidak boleh setengah, jadi lewatnya itu cuma 15 menit jam 6 nya ya. Saya sudah harus bangun pagi-pagi. Setelah saya mencuci muka atau saya mandi, itu saya menyiapkan semua keperluan anak-anak yang mau dipakai, ataupun bagaimanalah anak sekolah itu pagi-pagi. Nah, setelah mereka bangun, saya menyuruh mereka sarapan, saya gantikan baju ya. Setelah setengah 8 pagi itu saya mengantarkan mereka ke sekolahan. Setelah mereka sampai ke sekolahan, saya pulang ya. Di rumah itu biasa saya mengerjakan pekerjaan semua yang ada di rumah majikan saya teman-teman. Dari bersih-bersih ya, sampai nyuci baju ya, itu semua saya kerjakan, bahkan sampai memasak teman-teman. Nah, ini jamnya saya sudah pulang dari mengantarkan anak-anak ke sekolahan. Jadi saya langsung membuka mesin cuci ya, yang tadi saya cuci pagi-pagi sebelum mereka berangkat, sebelum mengantarkan mereka. Sekarang saya menjemurnya ya teman-teman. Itu seperti itu biasanya, dan saya lakukan setiap hari teman-teman, kecuali hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu di luar negeri ya, sepertinya dimanapun di luar negeri itu, kalau hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur untuk anak-anak sekolah ya. Nggak tahu deh, setahu saya seperti itu. Jadi kegiatannya itu beda dari hari Sabtu sama Minggu, bedanya mereka tidak sekolah, tapi pekerjaan rumah tetap dikerjakan. Cuma kalau TKW Hongkong itu diberi kesempatan untuk libur seminggu sekali ya. Kalau dibilang seminggu sekali itu berarti hari Minggu, di mana anak-anak
ataupun pekerja itu libur. Jadi kita sebagai pembantu juga diliburkan gitu ya. Tapi ya tergantung, ada majikan yang pengen pembantunya itu libur nggak di hari Minggu, atau mungkin di hari Minggu itu mereka membutuhkan pembantu jadi tidak boleh libur. Tapi biasanya kalau di Hongkong, kalau diganti dari hari-hari biasa ataupun bukan hari Minggu atau Sabtu, itu bukan tanggal merah ya, itu mereka akan bayar double tanggal merahnya karena mereka membutuhkan kita gitu biasanya ya. Kalau saya seperti itu. Kalau bos saya bilang, oh besok hari Minggu jangan libur karena saya butuh kamu, itu dia membayar double hari Minggu ya. Nggak tahu teman-teman yang lainnya ya, tapi kalau saya itu seperti itu. Alhamdulillah, saya syukuri ya. Nah ini alhamdulillahnya saya nyuci baju juga pakai mesin ya ceritanya. Tapi ini ada yang lain teman-teman, biasanya tidak seperti ini, tapi ini pekerjaannya hari ini agak lain karena hari ini bos saya itu menyuruh mencuci ataupun dicuci dengan tangan, disikat dulu ya. Ini tidak seperti biasanya, tapi saya sebagai pembantunya ya, saya mengerjakannya ya. Mau nyuci apa nanti saya beritahu ya teman-teman. Inilah kegiatan saya selama saya di Hongkong, pekerjaan saya, job yang saya tanda tangani ya ini. Jadi pengurus rumah tangganya orang Cina ataupun orang Hongkong. Memang bos saya jarang di rumah. Kalau pagi begini mereka pasti pergi, dan biasanya saya juga kalau habis ngantarkan anak sekolah itu langsung diajak, biasanya habis nganterin anak sekolah itu saya tidak pulang dulu, tapi diajak langsung sarapan di warung sarapan ya teman-teman. Nih beginilah rumahku, saya sangat kecil ya teman-teman. Tuh pintu masuk ya. Nah itu kamar pertama nenek kakek. Nah ini kamar saya, dan selanjutnya ini kamar bos saya dan anak-anaknya ya. Nah ini dapur. Nah ini kamar mandi teman-teman, kamar mandinya. Nah apa yang saya kerjakan tidak seperti biasanya. Ini dia teman-teman, tadi pagi saya merendam ya, tuh merendam apa, merendam boneka nih, boneka anak saya itu saya rendam, dan ini harus dicuci pakai tangan ya teman-teman ya. Nih dicuci pakai tangan, disikat sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Jadi saya akan mengerjakannya karena bagi saya apapun permintaan bos, saya harus melakukannya karena sudah pro dan kontra. Seperti biasanya itu seharusnya tidak mencuci seperti itu ya. Jadi saya setelah habis jemur baju itu biasanya saya nyapu ya, tapi nyapunya itu tidak pakai tangan, tapi pakai penyedot tuh, pakai penyedot. Tapi ini saya mau mencuci dulu ya, saya mau mencuci dulu karena memburu waktu biar tidak ketinggalan oleh terik matahari. Setelah saya mencuci pakai tangan, saya masukkan boneka-boneka itu ke dalam mesin cuci, baru saya akan bersih-bersih gitu teman-teman. Ceritanya ikuti terus video saya. Nah kita mulai nyuci teman-teman, kita mulai mencucinya. Ini sudah saya rendam teman-teman,
saya rendam pakai rinso ya, kita sikat. Ini boneka babi teman-teman, lihat babi. Kita cuma sikat pelan-pelan saja sebelum kita masukkan ke mesin cuci ya teman-teman. Nah, satu babinya ya sudah selesai. Nah, ini kelinci. Halo. Nah, saya sudah disikat. Sudah selesai. Nah, satu lagi kelinci juga, warnanya pink. Sudah selesai, aku sudah disikat. Nah, ini udah ya. Satu lagi nih apa? Anjing teman-teman. Ini baru beli teman-teman, tapi sudah disuruh mencuci dulu ya. Kita sikat pelan-pelan karena masih baru. Nah, sudah selesai. Kita press pelan-pelan teman-teman. Nah, ini yang satu lagi nih apa teman-teman? Kucing ya teman-teman. Gak tahu ini kucing apa? Kucing apa anjing? Nah, sudah selesai. Aku sudah dimandikan, udah disikat-sikat. Nah, ini satu lagi kelincinya. Aku mau mandi dulu. Nah, udah selesai lagi nih. Nah, ini juga baru teman-teman. Ini kelinci ya, kelincinya tadi pakai baju teman-teman ya, sangat cantik ya. Nah, sudah mandi. Disikat pelan-pelan saja karena masih baru. Nah, kalau ini apa teman-teman? Gurita. Begini juga minta dicuci teman-teman. Kita sikat dulu. Sudah selesai, kita sikat. Kita press pelan-pelan. Nah, si kecil mungil ini, kecil mungil minta dicuci juga, mau mandi-mandi. Sudah selesai. Satu lagi guritanya. Nah, inilah teman-teman, caranya sangat mudah dan gampang.
namanya kita babu ya teman-teman, apapun permintaan bosnya kita lakukan selama itu masih masuk dari pro dan kontra ya. Nah ini yang satu ini lain sendiri ini ya. Apa ini? Ini dia monyet mau mandi. Ini seperti ini kesukaan mereka teman-teman. Kalau mau tidur ini buat rebutan sama mereka. Kita mandikan dulu. Sangat besar teman-teman. Besar ya teman-teman, ini sama bayi aja masih besaran ini teman-teman. Lihat tangannya aja segede ini, dan ini kakinya segede ini. Nah sudah selesai. Selesai. Nah satu lagi nih selimut ya, selimut si boneka ini ya. Ini juga dicuci pakai tangan dulu sebelum dimasukkan ke mesin cuci ya, tapi ini cuma dikucek saja. Cuma diginikan saja karena ini sudah saya rendam selama 2 jam teman-teman. Kita terus saja. Sudah, nanti kita masukkan lagi ke mesin cuci. Ini untuk biar nanti dicuci sama mesin itu biar bersih ya teman-teman, karena ini sudah terlalu lama ya. Kita buang dulu airnya. Setelah itu kita masukkan mereka ke mesin cuci. Nah sudah sampai ke tempat cuci baju di mesin cuci. Kita masukkan ya teman-teman. Semuanya kita masukkan satu persatu ya. Kita cuci pakai mesin ya teman-teman. Kita giling lagi seperti apa yang di request sama bos. Nah sebelum kita nyalakan mesin cuci, kita masukkan pewangi ya. Ini namanya pewangi. 1, 2, saya masukkan 3 pewangi. Ini lain. Nah setelah itu kita nyalakan mesin cucinya ya teman-teman. Nah mesin cuci ini nyala, kita akan mengeluarkan baju yang tadi sudah saya gantung teman-teman. Kita keluarkan di luar ya teman-teman. Anginnya kencang atau tidak, karena kalau angin kencang itu tidak boleh mengeluarkan jemuran baju
Karena di rumah bos saya ini lantai 35 teman-teman. Jadi ini rumah bos saya ini apartemen lantai 35. Jadi kalau jemur baju kok jemur baju anginnya kencang, itu rentan jatuh teman-teman. Itu ceritanya. Nih, kan barusan saya jemur di situ ya. Nih, ruangan untuk tempat jemur bajunya itu cuma segini teman-teman, lihat, 1 meter persegi. Nah, ini yang kemarin saya jemur belum saya angkat karena biar kering ya. Tuh. Tuh. Lantai 35 ya, lihat. Tuh. Jadi kalau saya jemur di sini, kalau anginnya kencang itu rentan jatuh teman-teman. Itu ceritanya teman-teman. Jadi saya ini sepertinya tidak berani mengeluarkan karena anginnya kencang. Jadi saya harus mengangkat ya baju-baju itu yang kemarin saya sudah cuci, yang saya gantung di atas itu saya turunkan dulu, baru saya bisa menjemur baju yang baru saya cuci.
saya kan tidak pernah bajunya digosok gitu. Jadi setelah dijemur akan langsung dilipat. Dipakai harus dikembalikan ke tempatnya lagi. Di sini kalau mau pakai barang di mana dia ngambil, di situ kita harus mengembalikannya lagi gitu. Itu negara rapi, negara Hongkong. Nah, kita lap-lap dulu ya teman-teman. Lapnya agak basah. Kita semua lap ya teman-teman ya. Kita ambil penyedot debu ya teman-teman ya. Kita nyapu pakai penyedot debu ya. Ada penyedot debunya yang tiap hari saya pakai untuk membersihkan ya. Saya ikat seperti ini biar kabelnya tidak terlalu melingkar di sini, terlalu kecil ya teman-teman. Sebenarnya bos saya suruh melingkarkan di sini ya, tapi saya tidak melakukannya karena terlalu kecil. Pertama kali kita itu kalau mau membersihkan debu harus ruangan kamar dulu teman-teman. Kamar-kamar kita bersihkan dulu.
是前天买的，现在我又买了一点，下午晚上煮一起煮。要放出来哦。这个鱼来的，我头先买的，现在不很早不用拿出来，用这个膏格放在里面去，没有那么臭。好的，放冰箱一下哦，不要放冷冻箱。哎，对对对。好。下午再拿出来。哦，你要煮什么？煮汤哦？没有煮汤，今天没有煮汤。不有煮汤哦。不知道太太回不回来吃饭？太太又回来吃饭哦。不知道回不回？还没那个，还没问哦，还没给电话哦。还没有讲，没有讲。好的。对，刚刚我放一只家，我刷的，对，然后我放这只，对不对？等一下，如果那个有，奶奶有就是有，没关系，我练我知道了，我绑起来，对不对？绑起来，好，绑起来那个对不对？哎，对，这里很多形状。没关系，我会了，那你会？去哪里？我要出去，我去上了。我要出去搞一点。好。你那个杯子晒出去了，你知道这样晒吗？晒过，你这样好，很棒，很棒。好，没关系，等一下我那个。等一下中午你自己搞东西吃。好。你不用管我们啊。好。你要煮饭就煮饭，煮面就煮面。好。煮饭有鸡蛋啊，我没有忘记买鸡蛋了。没关系，我有那个。还有一个。我有那个包面。还有一个。好。泡面可以放鸡蛋馅。好，谢谢。我冷。你要？就这样。等一下。冻啊，冷啊。外面很冷啊。很大风。换衣服啊。好。放jaket两个。好。đây đổ tại bản tàu thôi hiện nay đổ tại bản tàu thôi thì bởi vì chỗ ai khen thôi nè kia cô là đổ tại bản tàu thôi thì ada belum đây nó mình nhiều mà cái này tao ăn nó được rồi cái nói được không cái gì đừng à chọn chi đi对不一样哦那个不一样，我穿这个再穿这个。等一下热了，我就脱那个，就穿这个。那个不是比较一片的哦，不会冷哦。还要穿这个。两个。好的。等一下热了，我就吹那个，然后去厕所。来，你带那个。没。没，好。没关系，你去买。来，这边。没地方安慰有。来。咩？我知，我真唔識點嚟電視看嗰條。今天看見就過後啦。過後。好。然後我當奶奶記了。
balik lungone harepe. Dadi ki aku ngenteni dek wong lunga. Soale kan dek wong mlebu nggih sepatu. Itu ceritanya. Sepatunya bawa masuk. Kan saya harus nyedot lagi nanti. Jadi saya nungguin mereka pergi baru saya nyedot lagi gitu. Inilah Babu. Kalau lagi kerja ada iklan. Nhưng nghĩ ông nha, Julai lah. chưa thiệt à? Nah botang nenek cuci ya. Oh yes. Terima kasih. Cái gì? Teh. Bukan saya pica kuai tanah genung. Xếp xe. Bye bye. Bye bye. Ini untuk botang sih. Lấy rồi. Kita itu. Đây nè, đây nè, đây nè. À đây. Oke, waswoman. Bye Bye bye. bye. À đây, bye bye. Bye bye. Semangat. Mati. Sudah berangkat lagi bos, neneknya sama kakeknya. Barusan mereka pulang bawa sayuran. Mereka habis intong, kalau orang Cina bilang ya, kalau orang kita itu jalan-jalan ke taman pagi hari nyari angin segar gitu. Tapi pembantunya segarnya ya di sini di dalam. Kadang-kadang saya ikut. Tapi hari ini kan saya sudah bilang beda, hari ini saya disuruh bekerja itu mencuci boneka. Jadi tidak boleh ikut, suruh di rumah. Bahkan ya begitu kalau nyuruh sarapan ya teman-teman. Ini saya alhamdulillah hebatnya bos saya itu ya, semua baik. Masalah makanan mereka sangat baik sekali. Bahkan mereka kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri saya makan, mereka selalu ngomong dan ngomong. Kamu udah makan belum? Udah sarapan belum? Ini ada roti, ini ada ini, semua boleh kamu makan. Gak perlu kamu ngomong sama kita. Apa yang kamu mau makan silahkan dimakan, apapun di kulkas di sini semua makanan ada, kamu boleh makan, katanya begitu ya. Seandainya pun kamu doyan babi, daging babi, semua kamu boleh makan. Saya tak perlu ngomong ini kamu jangan makan, ini ada babinya ini. Saya pusing, sebenarnya saya mau kamu itu bisa makan daging babi, jadi semua kamu bisa makan. Karena kamu nggak bisa makan babi ataupun tidak boleh, jadi saya bilang ini kamu nggak boleh, ini kamu nggak boleh, kalau yang ini kamu boleh gitu. Alhamdulillah teman-teman, rezeki saya, niat saya kerja jadi TKW untuk masa depan. Apapun cita-cita saya teman-teman, itu saya tumpahkan di pekerjaan saya ini sebagai TKW Hongkong. Begitu teman-teman, asal teman-teman tahu. Cita-cita saya, semua apa yang saya inginkan dari hasil saya ngebab ini teman-teman. Jadi saya semangat, walaupun tidak ada majikan di rumah, saya tetap bekerja secara ya harus bekerja. Saya tidak mau memakan hasil daripada pekerjaan saya yang tidak konsisten ya. Kalau bagi orang yang bekerja itu berpendidikan tinggi, tapi saya tidak berpendidikan tinggi teman-teman. Pendidikan saya adalah niat, nekat, jujur, dan pastinya menabung untuk masa depan. Semangat lagi, kita bekerja lagi walaupun tidak ada majikan di rumah. Kita ulangin lagi teman-teman, karena barusan bos saya jalan ke sana kemari pakai sepatu.
kabelnya tidak terlalu panjang untuk menggapai dapur teman-teman. Jadi ini saya pindah dulu ya. Nah, kita pindah membersihkan dapur. Setelah semua kamar, ruang tamu ya, walaupun kecil tapi tetap ada namanya. Setelah kamar dan ruang tamu kita bersihkan dapur ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita cabut dulu ininya. Setelah itu kita bersihkan teman-teman. Nah, jadi babu ataupun TKW ya. Jangan males ya. Kalau kata saya jadi babu atau TKW itu jangan males, harus rajin ya, harus rajin teman-teman. Kenapa saya bilang harus rajin? Kita habis menyedot debu, ini debu kan ada di dalam banyak. Tiap hari kita rajin membersihkan, seperti kita cuci muka ya teman-teman. Nah, kita copot, kita harus rajin membukanya karena ini untuk pekerjaan kita juga. Nggak kelihatan teman-teman, pekerjaan kita juga ini. Kalau kita habis nyedot debu ini langsung kita bersihkan, besok kita menyedot debu lagi dengan alat ini, itu akan bersih hasilnya. Beda kalau kita membersihkan ini mungkin 2 hari atau 3 hari sekali, itu akan beda hasilnya. Jadi teman-teman, ini setiap hari saya setelah menyedot debu pasti saya bersihkan teman-teman. Caranya seperti ini.
Mungkin kalau bos yang cerewet ini disuruh nyuci tiap hari, tapi saya enggak. Bos saya menyuruh saya mencuci kalau sudah kotor. Kan kita tahu sudah waktunya dicuci atau belum, gitu ya teman-teman. Nah, bersihkan teman-teman debu yang nempelnya. Nah, nih enaknya kalau pakai penyedot debu itu semua, ada rambut ada apa ikut semua. Saya lebih baik pakai penyedot daripada pakai sapu teman-teman, karena hasilnya lebih bersih. Nah, ini teman-teman, kita masukkan lagi. Selesai sudah, kita tinggal ngepel ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngepel ya teman-teman. Kita siapkan dulu ya alatnya. Kita ambil air dulu. Nah, ini kita udah siapkan ya teman-teman. Kita masukkan setengah ember saja, dan kita masukkan pembersih lantai sedikit saja, karena yang kita pel cuma sedikit ya teman-teman. Kita tetap taruh di sini, kita peras, dan kita mulai ngepel ruangan kamar dulu teman-teman. Dimanapun apapun pembersihannya itu harus dari kamar-kamar dulu ya teman-teman ya. Untuk para TKW ataupun pembantu rumah tangga itu harus diingat dari pertama kita membersihkan rumah majikan kita, itu yang utama kamar dulu. Karena kebiasaan orang Cina itu seperti itu, pengennya kalau mau bersih-bersih ruangan yang diutamakan itu kamar dulu ya, baru ruang lainnya ya teman-teman. Nah, setelah semua kamar kita sudah pel, kita membersihkan, mengepel ruang tamu ya, ataupun ruang keluarga ya. Ruang keluarga baru kita pel ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, HP-nya saya goyang kanan kiri ya.
Dan walaupun ruangannya kecil, saya selalu mencuci dulu ya, mencuci pel-pelannya ya. Kita cuci dulu pel-pelannya walaupun ruangan kecil ya. Jadi selalu kita bilas pel-pelan kita ini walaupun ruangan kecil, biar hasilnya lebih bersih teman-teman. Anggaplah rumah majikan itu rumah kita sendiri. Jadi kita membersihkannya itu benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita pel dapur ya teman-teman. Dapur kita pel juga, semua kita pel ya teman-teman, karena ruangannya kecil, rumahnya kecil, jadi semua harus dipel. Belakang pintu semua harus dipel, jangan males. Kita taruh dulu keset ini. Dan selesai kita ngepelnya teman-teman. Kita buang dulu pel-pelannya ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai. Ini pel-pelannya kita kita taruh di tempat jemuran teman-teman, biar cepat kering ya. Nah, tadi kan kita sebelum ngepel ya, itu kita tadi sebelum ngepel kan kita tadi memasukkan boneka di mesin cuci ini. Nah, sekarang sudah selesai tuh. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi setelah kita bersih-bersih ya, pekerjaan saya begini. Setelah semuanya dilakukan, bersih teman-teman. Setelah semua dilakukan, kalau bahasa Jawanya itu iso disambi. Kerjaan sing iso disambi ya disambi ben waktune kekerjar. Dadi dhewe iki ngejar waktu, ora waktu sing ngentekne pekerjaane dhewe, tapi dhewe sing ngentekne pekerjaan saurunge waktu kuwi ilang. Nek jare wong Jawa. Jadi jangan sia-siakan waktumu, karena waktu tak akan kembali. Gitu ya teman-teman. Bagi saya seperti itu. Jadi sekarang saya mau jemur boneka. Begitulah ceritanya teman-teman. Pekerjaan saya di Hong Kong, job saya di Hong Kong adalah mengasuh anak, antar jemput sekolah, dan ada 5 orang di rumah ini, majikan 2 ya, anak 2,
nenek 1 dan kakek dan saya 1, jadi 7 orang. Itu saya tanda tangan di job yang waktu itu saya tanda tangan waktu di Indonesia. Jadi setelah sampai sini ya saya menerima semua konsekuensinya ya teman-teman ya. Saya alhamdulillah setelah jadi ek Taiwan ya, saya sekarang bekerja di Hong Kong, masih menjadi seorang babu. Tujuan dan niat saya pasti ada, tapi hari ini saya bukan menceritakan apa dan tujuan cita-cita saya ke luar negeri lagi, tapi saya mereview, mengeplok pekerjaan saya apa sih di Hong Kong. Ya ini pekerjaan saya. Setiap hari saya seperti ini teman-teman kalau di rumah, tapi yang di luar rumah saya tidak mengeplok karena saya hari ini ingin mengeplok, menceritakan pekerjaan saya di dalam rumah majikan saya teman-teman. Semangat selalu untuk para pahlawan devisa, para TKW dimanapun berada, pejuang keluarga. Jangan sampai lupa apa tujuan kita. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.